Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi fenilpropanoid dan poliketida. Kami yang beranggotakan saya sendiri Anif Istiana dengan NIM 1908076069 dan teman saya Irfan Khairil Anas dengan NIM 1908076078. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian fenilpropanoid. Apa itu pengertian fenilpropanoid? Fenilpropanoid merupakan senyawa fenol di alam yang mempunyai cincin aromatik dengan rantai samping terdiri dari 3 atom karbon. Golongan fenilpropanoid yang paling besar dan tersebar luas adalah asam hidroksisinamat, yaitu senyawa yang merupakan bangunan dasar lignin. Asam hidroksisinamat ada 4 macam dalam tumbuhan. Yang pertama yaitu asam ferulat, kemudian sinapat, kafeat, dan kumarat. Kemudian senyawa fenilpropanoid merupakan salah satu senyawa fenol utama dari jalur sikimat. Kemudian senyawa fenol ini mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen atau C6 yang terikat pada rantai karbon propana, yaitu dengan C3. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi fenilpropanoid. Beberapa jenis senyawa yang termasuk fenilpropanoid sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita membahas tentang turunan sinamat. Asam sinamat mempunyai rumus kimia dengan C9H8O2 dengan wujud dari asam sinamat yaitu kristal putih sedikit larut dalam air dengan titik leleh 133 derajat Celcius dan titik didih 300 derajat Celcius. Asam sinamat termasuk senyawa fenol yang dihasilkan dari lintasan asam sikimat. Senyawa ini sebenarnya sama dengan asam perkumarat, asam kafeat, dan asam ferulat yang dapat dirubah menjadi turunan samping protein. Asam sinamat termasuk jenis inhibitor sendiri yang diproduksi oleh spora jamur untuk mencegah germinasi. Ini gambar dari struktur asam sinamat. Yang kedua yaitu turunan kumarin. Kumarin berasal dari bahasa Karabia yaitu coumarou, artinya pohon tonka, yaitu tumbuhan pertama yang diketahui mengandung kumarin. Kumarin dikenal dengan rumus C6H6O2. Senyawa kumarin adalah lakton asam O-hidroksisinamat yang tidak mempunyai warna, bentuknya kristal prismatik dan mempunyai karakteristik bau yang wangi dan rasanya pahit, aromatis dan larut dalam alkohol. Kumarin aktif sebagai antispasmodik. Di sini ada turunan kumarin seperti umbelliferon dan kumarin. Yang ketiga yaitu turunan alifenol. Senyawa alifenol dan propenilfenol merupakan dua jenis senyawa fenilpropanoid yang berhubungan satu sama lain. Senyawa ini bisa ditemukan pada minyak atsiri dari tumbuhan. Turunan dari alifenol yaitu seperti gambar strukturnya yaitu eugenol dan safrol. Turunan yang keempat yaitu turunan profenilfenol. Struktur beberapa jenis senyawa fenilpropanoid tersebut di bawah menunjukkan kerangka dasar fenilpropanoida yang nyata dan kerangka karbon mempunyai oksidasi maksimal trihidroksida. Pola oksidasi adalah 3,4 trihidroksi atau 4 trihidroksi teroksidasi. Turunan dari profenilfenol seperti isogenol dan anantol. Selanjutnya yaitu sifat fenilpropanoid. Fenilpropanoid di alam atau fenol di alam mempunyai cincin aromatik dengan rantai samping terdiri dari 3 atom karbon. Sifat kimia dari
dari semua senyawa fenol adalah dari segi biogenetik yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, senyawa fenol berasal dari asam sikimat atau jalur sikimat. Kemudian yang kedua yaitu senyawa fenol yang berasal dari jalur asetat malonat, dan ketiga yaitu senyawa fenol berasal dari kombinasi antara dua jalur biosintesis yaitu senyawa flavonoid. Selanjutnya kita akan membahas tentang biosintesis fenilpropanoid. Menurut Rasmussen tahun 2008, biosintesis fenilpropanoid terdiri dari 3 jalur, yaitu yang pertama yaitu jalur biosintesis sikimat. Biosintesis sikimat pertama kali ditemukan dalam organisme bakteri kapang daragi, sedangkan asam sikimat ditemukan pada tahun 1885 pada tumbuhan Illicium religiosum. Pembentukan asam sikimat dimulai dengan kondensasi aldol antara retrosa yaitu eritrosa dan asam fosfenol pirufat. Untuk gambar mekanisme jalur biosintesis bisa dilihat di situ ya. Yang hasil akhirnya dengan reaksi analog menghasilkan asam 5 dihidrokionat dengan lingkar sikloheksan menjadi asam sikimat. Asam prefenat terbentuk oleh adisi asam fosfenol pirufat pada asam sikimat. Akhirnya deaminasi dari fenilalin melalui proses reduksi aminasi yang menghasilkan asam sinamat. Yang kedua yaitu jalur biosintesis kumarin. Kumarin adalah senyawa fenol yang berasal dari tumbuhan tinggi dan jarang sekali ditemukan pada mikroorganisme. Biosintesis kumarin terdapat tahap-tahap reaksi yang masih belum jelas, misalnya reaksi isomerase cis dan trans dari asam ortohidroksikumarat yang berlangsung dengan katalis enzim pada proses fotokimia atau reduksi dehidrogenase. Di sini ada gambar tentang tahap reaksi biosintesis kumarin. Yang ketiga yaitu jalur biosintesis alifenol dan profenilfenol. Senyawa alifenol dan profenilfenol merupakan dua jenis senyawa fenilpropanoida yang berhubungan satu sama lain. Senyawa ini biasa ditemukan pada minyak atsiri dari tumbuhan, kemudian umbellifera atau tumbuhan digunakan sebagai rempah-rempah. Misalnya eugenol adalah suatu komponen utama minyak cemengkeh dan miristin terdapat dalam minyak pala. Semua senyawa mempunyai gugus hidroksil atau gugus ester pada C4 diikuti oleh gugus metoksil atau metilen dioksida yang lainnya. Sini gambar tentang hipotesis reaksi biosintesis dari turunan alifenol dan profenilfenol sebagai berikut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Baik, selanjutnya adalah poli ketiga. Nah, poli ketiga adalah senyawa metabolit sekunder yang mengandung gugus karbonil dan gugus metilen yang tersusun secara selang-seling. Nah, senyawa poli ketiga mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unit dua atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon yang linear yaitu asam polibeta ketokarboksilat yang disebut rantai poliasetil. Nanti akan ada gambarnya dari poliasetil. Dalam bentuk struktur molekulnya, poli ketiga memiliki pola oksigen yang berselang-seling. Pola inilah yang menjadi ciri khas poli ketiga yang membedakan poli ketiga dari senyawa aromatik lainnya. Poli ketiga berasal dari kata poli yang berarti banyak dan ketiga yang menunjukkan adanya ketiga. Poli ketiga atau yang sering disebut dengan peptida non-ribosom dibentuk oleh enzim besar yang multifungsional dengan kelompok situs katalitik yang terkoordinasi, yaitu poliketida sintase atau disingkat PKS dan non-ribosomal peptida sintase atau NRPS. Nah, berikut adalah contoh gambar poliketida di mana poliketida sendiri ini juga terdapat dalam fungi dan bakteri. Nah, lebih jelasnya bisa dibaca di makalah. Nah, ini adalah salah satunya asam orsalinat, grisofulvin,
endokrosin kulfularin. Nah, selanjutnya adalah kerangka dasar poliketida. Nah, di sini itu gambar poliasetil seperti itu. Jadi ada selang-selingnya oksigen, karbon, dan lain sebagainya. Nah, senyawa poliketida mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unit, 2 atom karbon, dan membentuk suatu rantai karbon yang linear, yaitu asam poli atau keto karboksilat yang disebut rantai poliasetil. Hal ini dikarenakan suatu poliketida ditandai dengan dimilikinya pola berulang suatu ketida dalam rangkaian strukturnya dalam bentuk struktur molekulnya. Poliketida memiliki pola oksigen yang berselang-seling. Nah, kan dia itu memiliki pola berulang dari ketida, yaitu main CH2CO gitu. Nah, di sini ada juga gambar tetraketida. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kalau di makalah lebih jelas ada tetraketida, ada pentaketida, ada heksaketida, heptaketida. Pada dasarnya poliketida itu adalah ketida, poli banyak, ketida adalah senyawa ketida. Nah, itu senyawa ketida itu banyak kayak gitu. Selanjutnya itu klasifikasi poliketida. Poliketida alami digolongkan berdasarkan pada biosintesisnya. Yang membedakan adalah urutan rantai poli beta keto yang terbentuk dari kopling unit-unit asam asetat T2 melalui reaksi kondensasi. Yaitu di sini ada 5 turunan asifluoroglucinol, turunan kromon, turunan benzokuinon, turunan naftakuinon, dan turunan antrakuinon. Nah, lebih jelasnya pembahasan ini bisa juga dibaca di makalah. Poliketida dibentuk dari zat antara polietil asetat yang tidak mengalami reduksi secara lengkap. Ini masih klasifikasi ya, sama seperti pada pembentukan asam lemak. Poliketida kemudian bercabang menjadi 2 jalur utama, yaitu poliketida aromatik yang terdiri dari 1 sampai 6 cincin aromatik dan poliketida kompleks yang terdiri dari makrolida. Nah, ini ada pembagian klasifikasi lagi, yaitu poliketida aromatik dan poliketida makrolida. Poliketida aromatik digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan pada pola-pola struktur tertentu yang berkaitan dengan jalur biogenesisnya. Senyawa aromatik gugus 1,3-diketo yang reaktif mengalami reaksi Claisen intramolekuler dan atonisasi yang membentuk senyawa siklik. Dehidrasi menghasilkan senyawa aromatik. Nah, gugus untuk poliketida makrolida, gugus keto direduksi menjadi alkohol yang selanjutnya mengalami dehidrasi untuk membentuk senyawa linear. Produk akhir adalah ester makrosiklik. Makrolida umumnya mempunyai lebih dari 12 cincin atom. Selanjutnya adalah sifat struktur poliketida. Nah, ini beberapa sifatnya, ada 6. Pertama, strukturnya tersusun dari rantai karbon dengan kelipatan 2 sehingga disebut C2 karena berasal dari starting material asetat. Kadang membentuk cincin benzena aromatis. Kemudian jika cincin benzene biasanya mengandung lebih dari 1 gugus hidroksil atau alkoksi, maka gugus tersebut akan berposisi meta satu sama lain. Kemudian rantai panjangnya kadang mengalami siklisasi. Nah, yang kelima, semakin panjang rantai karbon maka semakin larut dalam pelarut non-polar. Namun semakin banyak gugus hidroksil maka kelarutan makin tinggi dan pada pelarut polar. Diproduksi oleh hampir semua makhluk hidup dari makhluk tingkat rendah bakteri, kayak tadi saya sudah gambarkan salah satu yang ada di bakteri. Kemudian ada alga, jamur tumbuhan, dan mamalia hingga manusia. Nah, berikut adalah biosintesis poliketida. Nah, pada biosintesis poliketida diproduksi melalui kondensasi bertahap. Nah, itu kan bisa dilihat kondensasi. Dari prekursor asam karboksilat, biosintesis poliketida aromatik mirip dengan biosintesis asam lemak. Nah, makanya di sini saya gambarkan perbedaannya ya antara asam lemak dan poliketida.
Perbedaan pembentukan asam lemak dan senyawa poliketida aromatik terletak pada peristiwa reduksi sebelum penambahan asetil-CoA. Lebih lanjut, biosintesis poliketida berasal dari suatu reaksi kondensasi asetil-CoA dengan senyawa malonil-CoA. Pada dasarnya, asetil-CoA dibentuk dari asam asetat yang mengalami pengaktifan pada gugus karboksilnya menjadi bentuk tioester dengan bantuan enzim poliketida sintase atau PKS, sedangkan malonil-CoA berasal dari asetil-CoA yang mengalami karboksilasi pada gugus metilennya. Oke, bisa dilihat ya, jadi pada biosintesis poliketida itu hampir sama dengan asam lemak, sama-sama menggunakan tahap kondensasi. Cuma perbedaannya kalau pada poliketida itu terletak pada peristiwa reduksinya. Pembentukan rantai karbon poliasetil. Pembentukan rantai poliasetil suatu produk menengah yang berupa rantai karbon linear polybeta keton ini terjadi melalui suatu reaksi kondensasi Claisen antara unit pemula yaitu asetil-CoA dan unit perluasan yaitu malonil-CoA. Pembentukan rantai poliasetil terjadi dengan bantuan enzim poliketida sintase. Setelah terbentuk rantai diketida terjadi reaksi perpanjangan rantai dengan adanya penambahan gugus asetil yang berasal dari malonil-CoA. Reaksi perpanjangan ini sangat ditentukan oleh enzim asil transferase. Enzim tersebut berfungsi untuk memudahkan gugus asli dari malonil-CoA ke enzim poliketida sintase agar enzim tersebut hanya melakukan siklus kondensasi. Mekanisme pembentukannya itu seperti pada gambar. Berasal dari asetil-CoA, malonil-CoA. Reaksi kondensasi Claisen. Oke. Nah, ini ada aplikasi fenilpropanoid atau manfaat dari fenilpropanoid. Fenilpropanoid merupakan jenis asam amino esensial yang mempunyai fungsi untuk menjaga sistem saraf. Berikut adalah manfaat fenilpropanoid. Yang pertama, mengendalikan gejala depresi dan rasa sakit akibat penyakit kronis. Kedua, obat pereda rasa sakit yang dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Kemudian yang ketiga, sebagai penyedap indigo, ini mungkin indigo vera ya, atau pewarna. Kemudian ada sintetik dan produk farmasi. Keempat, komponen utama minyak cengkeh dan miristin dalam minyak pala. Ini adalah aplikasi atau manfaat poliketida. Berikut adalah uraian beberapa manfaat dari senyawa-senyawa poliketida. Yang pertama, sebagai antibiotik. Golongan yang sering dimanfaat diantaranya golongan makrolida, yaitu ada eritromisin, azitromisin, klaritromisin, dan lain sebagainya. Kemudian ada golongan ketolida, yaitu telitromisin dan golongan tetrasiklin, doksisiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin. Kemudian yang kedua sebagai obat kolesterol atau anti kolesterol, misalnya senyawa lovastatin. Kemudian ada sebagai anti jamur, misalnya senyawa amphoterisin. Kemudian sebagai anti kanker, misalnya senyawa epotilon. Kemudian sebagai terapi berbagai penyakit di usia lanjut, sebagai pencegah penyakit jantung, sebagai zat pewarna, dan sebagai bahan wewangian untuk parfum. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan di diskusi. Saya Irfan Khairul Anas. Apabila ada salah kata dan juga teman saya Anif Istiana, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.